mobile. Cuman kalau di KW Edukasi kita khusus buat web. Nah, React ini juga punya anak namanya Next.js, itu juga sama, lebih banyak juga dipakainya. Dan menariknya lagi karena ya banyak orang yang butuh, banyak perusahaan sekarang yang butuh gitu. Dan sekarang React itu juga banyak library atau framework package yang support React, jadi udah enak banget. Untuk live coding berapa lama Kak? Kira-kira 90 menit, 3-5 soal kalau nggak salah. Jadi soalnya susah nggak? Ya kurang tahu kalau itu. Aku juga tidak tahu soalnya seperti apa. Kan live code waktunya 3 jam, apabila tidak selesai tidak apa-apa kah? Nggak apa-apa sih. Karena nanti kalian dikasih waktu buat ngerjain. Jadi nanti kita awalnya briefing dulu gimana kalian nanti live code-nya gimana. Nanti kalian ada waktu buat ngerjain, nanti kalian terakhirnya ada waktu buat nge-push code-nya gitu. Jadi nge-push-nya itu nggak selesai langsung di-push, nggak. Jadi waktunya habis, di-push-nya bareng-bareng gitu. Gitu ya. Nah, balik ke pertanyaan ke Mirza nih. Kak, kenapa kita nggak ada Bootstrap atau Tailwind kah? Gitu. Tidak. Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena gini, Bootstrap atau Tailwind itu kalian harus tahu dulu basic dari CSS ya. CSS. Nah, kalau dari kita atau KW Edukasi, kita bakal ngajarin kalian basicnya CSS-nya gitu. Nah, setelah kalian mengetahui nih basic dari CSS itu, gimana sih cara stylingnya, gimana sih cara menggunakan flexbox, gimana sih cara menggunakan bla 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 bla. Nah, nanti ketika kalian sudah mau menggunakan framework styling atas nama Bootstrap dan Tailwind ataupun framework lainnya misalnya Material UI atau apapun itu, kalian itu udah tahu nih dengan penjelasan, oh kalau pakai ini nih secara CSS itu seperti ini, kalau pakai ini secara CSS itu seperti ini. Jadi kalian nanti bisa explore sendiri sih untuk Bootstrap dan Tailwind-nya gitu. Toh di dunia kerja itu bakal random banget, kalian di kantor kalian tuh bakal pakai apa tuh bakal biasanya random banget. Ada yang pakai stylet komponen, ada yang pakai SAS, ada yang pakai SCSS gitu-gitu. Jadi kita ngajarnya yang CSS basic, kalian yang bisa explore nantinya seperti apa gitu. Toh itu bakal lebih mudah kalau kalian tahu CSS basicnya. Dan apakah nanti boleh nggak pakai React ataupun pakai Tailwind? Boleh, silakan, nggak masalah. Gitu. Asal kalian paham aja. Jadi kita nggak menutup itu gitu. Kecuali di Mon 1 ya, walaupun kalian udah kenal yang namanya built-in function, kita nggak bolehin dulu. Kalau di Mon 2 nanti kita bebasin sebebas-bebasnya. Nanti di project akhir kan pasti kita butuh dong Kak. Berarti kita memang harus explore sendiri ya untuk Iya, stylingnya. betul. Oke. Jadi gini, di dunia front end ini apa sih yang susah? Yang susah adalah mendeliver permintaan dari seorang klien. Ya, siapa sih kliennya ya, bebas, bisa dari diri kita sendiri kalau kita punya project ya. Contoh nih, Kak aku pengen buat grafik bla 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 misalnya. Tapi aku nggak mau pakai CSS nih misal. Bisa nggak pakai CSS? Mungkin bisa. Cuman sulit nggak? Ya mungkin sulit gitu. Dan itulah tugas kita sebagai front end untuk yang selalu kenal yang namanya eksplorasi gitu. Kita tuh harus selalu sediakan waktu untuk mengeksplor package ataupun library ataupun framework yang bisa kita pakai atau kita gunakan dalam sebuah project gitu. Jadi sebelum kita nge-code apapun gimana nantinya, kita biasanya di awal itu menentukan dulu stack apa yang mau kita pakai. Oh contoh nih, aku stylingnya mau pakai Bootstrap lah gitu. Kalian konfigurasi dulu di awal bla bla bla. Jangan sampai ntar kalian udah pakai Bootstrap tengah-tengah kayaknya pakai Tailwind, wah itu bakal clash semuanya kan, bakal tabrakan apanya semua macam gitu kan. Terus untuk hal-hal lain misalnya kalian bikin table, bikin diagram, itu juga nanti kalian bakal explore masing-masing sih.
karena kita nggak akan ajarin karena kebutuhannya pasti beda-beda. Jadi kalian sebenarnya kalau nanti kalian udah masuk ke React-nya ya kayak tinggal lihat dokumentasi terus copy paste gitu aja sih. Kita kan programmer istilahnya tukang copy paste gitu, cuman dalam tanda kutip ya, nggak semuanya di copy paste gitu. Oh ya, Kak. Yuk, jangan direbutin satu-satu. Iya. Duluan Mir. Oke. Mungkin ini aku agak ada yang keskip kali. Standarnya kita nanti setelah lulus sama edukasi itu standarnya buat disalurkan kerja tuh apa sih, Kak? Oke, jadi gini, apa sih standar kalian? Bukan standar sih, aku menyebutnya apa sih kualifikasi kalian untuk KW Edukasi ini mau nyalurin kalian gitu ya, mungkin ya, aku ganti ya pertanyaannya. Yang pertama pasti kalian harusnya komitmen ngikutin kelas. Komitmen dalam artian apa tuh? Ya pastinya kalian rajin ngerjain tugas, rajin masuk, nanti di final code kalian juga aktif mengerjakan itu gitu. Nah nanti itu juga kan gini, penilaian tuh ada 2. Penilaian yang kalian kerjakan itu nanti itu jadi bahan untuk manajemen. Nah tapi kami para mentor juga punya hak prerogatif untuk ngasih rekomendasi nama-nama kalian ke mereka gitu. Dalam hal ini juga aku lihat yang ngerjainnya aktif juga, yang aktif-aktif aja ya. Nah nanti orang-orang yang aktif ini kalau nggak salah kalian tuh akan disalurkan, bukan berarti kalian langsung dipekerjakan ya. Disalurkan ini dalam artian kalian disalurkan untuk melaksanakan beberapa tahap seleksi lagi di perusahaan tersebut gitu. Apakah kalian masuk kualifikasi enggak? Contoh kayak tadi nih, kalian udah dimasukin ke perusahaan A. Nah perusahaan A ini bakal nanya nih ke kamu tahu Git enggak? Terus tiba-tiba ngeblank, aku nggak tahu gimana ya. Ya kalian nggak akan lolos juga gitu. Jadi pintunya tuh ke situ. Jadi ada beberapa pintu yang harus teman-teman lewati juga. Tapi kalau dari mentor sih pengennya mengusahakan semua yang bertahan sampai akhir ya. Ini requirement pertama nih, yang bertahan sampai akhir ya, kita bakal usahain buat kalian tetap bisa join ikut untuk seleksi ke perusahaan-perusahaan itu gitu. Berapa Kak perusahaannya? Banyak, tenang aja, banyak. Range gajinya berapa Kak? Ya kalian cari-cari tahu aja, untuk junior front end developer tuh berapa lah ya, segitulah. Kalian bisa ambil maksimalnya kalau bisa, jangan sampai ambil yang minimalnya. Oke, thank you Kak, jelas. Yo, sama-sama. Nah, saya Kak. Ya, boleh. Boleh kan Kak? Iya. Oh, boleh. Kan ini Senin tuh temanya bebas ya, jadi. Oh, sip ya. Oke. Boleh nanya nih Kak lagi? Boleh. Jadi gini, tadi kan masalah React.js kan masalah tadi yang teman-teman bilang itu ada Bootstrap kah atau Tailwind CSS kah. Nah, ini kan kurang lebih sepertinya kayak kurang lebihnya kayak seperti PHP. Nah, di PHP itu kan kemarin itu ada juga saya buat itu masalah PHP itu kan backend. Nah, backend itu kan input sama outputnya kan ada di database ya, sama apa di MySQL. Nah, itu tuh dalam front end-nya itu kita pakai Bootstrap. Nah, itu sama Kak halnya dengan React.js nanti. Soalnya saya dengarnya itu kalau masalah CRUD itu dia jatuhnya ke MERN ya. MERN. Ya, betul. Bisa MongoDB, Express, React.js, Node.js. Nah, boleh kan dijelaskan Kak itu? Itu yang terkenal ya, MERN. Cuman kita nggak harus selalu pakai Mongo sih. Orang lainnya bisa pakai Postgre, bisa pakai MySQL, SQLite, SQL Server gitu juga tahu. Kalau dari React, kita ambil contoh yang tadi tuh input, ada inputnya gimana. Sebenarnya kalau kita kan basicnya untuk React itu sendiri kan fokusnya adalah front end. Jadi benar-benar fokus di bagian apa sih sekarang apa sih fungsi dari front end? Nah, fungsi dari front end itu pertama adalah mendeliver tentunya mendeliver tentang tampilannya dulu nih. Tampilannya kita deliver, flow bisnisnya dari situ yang kita deliver. Terus
yang pasti kita nge-wiring atau menyambungkan antara si data atau si backend dengan si tampilan kita. Gitu. Nah, kalau di PHP mungkin teman-teman yang kuliah di IT ya, yang belajarnya PHP mungkin mereka bisa nyatu gitu, antara backend sama frontend bisa nyatu. Cuman kalau di React kita nggak. Kalau mungkin ada yang pernah dengar stack yang namanya MERN, itu ada Mongo, Express, React, Nodes. Nah, itu dibagi dua sih. Mongo itu untuk database, Express itu untuk framework backend, React untuk framework frontend gitu-gitu. Jadi nanti kayak beda-beda gitu. Developmentnya ya beda-beda juga gitu. Nodes ya yang kita pakai sekarang untuk JavaScript ini ya bisa kita bilang Nodes. Kalau kalian mau belajar backend pakai JavaScript juga itu bisa tuh pakai Nodes. Sama pakai Express. Kalau sekarang ada yang baru lagi namanya Fastify. Oke, berarti dia sama seperti PHP ya. Kalau mau kan untuk React dan untuk exam itu kan untuk PHP ya, gitu ya. Sam tuh buat ngeran PHP ya. Nah, kalau Mongo ini sebenarnya kayak SQL sih. Cuman bedanya gitu. Dia sama-sama database kan. Cuman kalau SQL ini bisa kita kasih relasi. Jadi kalau SQL itu kan apa sih namanya, dia itu relational database gitu, RDB kita nyebutnya RDB. Nah kalau Mongo ini sebenarnya non relational database, jadi dia lebih ke yang non relational lah. Jadi kayak kita nggak bisa bikin relasi antara dua buah table gitu. Bisa sih, cuman tidak disarankan untuk begitu. Sama-sama database. Cuman lebih bagus yang mana ya tergantung lagi. Oke Kak, sip. Izin aja Kak. Wah, aku ilmunya tidak sebanyak kalian sih. Nggak boleh gitu, suka Aku baru ngoding belum ada 2 tahun loh. Ya, tapi kan pengalaman banyak kan. Ya. Aku baru mulai ngoding sebulan nih Kak. Wah, bagus. Gak apa-apa, terus semangat. Iya Kak, kalau Misalkan apa nih? Kalau misalkan di dunia itu kan IT itu kan kalau misalkan kita kerja itu per tim kan ya. Betul. Itu cara pengerjaan itu gimana sebenarnya, bagi tugas apa gimana sih, apa dalam satu forum atau gimana sih itu? Oke. Jadi kita bagi dua dulu nih. Jadi ada sistemnya, kita ada 2. Kalau kita kerja ada yang namanya software house, ada yang namanya company. Software house ini biasanya kita perusahaan-perusahaan yang membutuhkan website atau butuh aplikasi, cuman dia nggak mau bayar tim IT gitu, jadi dia lemparnya ke software house. Nah nanti kalau kalian kerja di software house itu atau kerja di startup gitu, biasanya kalian itu dapat per aplikasi. Jadi misalnya Mama ini ngerjain aplikasi A dari company A misalnya, terus Danu aplikasi B dari company B gitu. Nah cuman kalau yang lebih enak tuh di company. Jadi di company itu kita udah strukturnya tuh udah jelas loh. Jadi sebelum tahapannya tuh ada developer, ada head of developer, ada head of development, ada head of production gitu-gitu. Terus ada DevOps, nah gitu-gitu banyak. Jadi nanti kalian biasanya kalau kita bikinnya itu dibagi tugasnya itu adalah per fitur. Kecuali bikin aplikasi baru atau bikin produk baru, itu mungkin nanti teman-teman juga bisa beberapa sih. Kalau aku dulu pernah ada pengalaman itu bikin website perusahaan, itu kita ngerjainnya front end doang, karena emang fokusnya front end doang. Back end-nya waktu itu pakai WordPress kalau nggak salah. Kita kerja 3 orang. Cara kerjanya gimana ya? Cara kerjanya kita bagi tugas. Oh, kamu ngerjain fitur tentang karir nih misalnya, kamu ngerjain fitur tentang kontak personnya gitu, kamu ngerjain apa, nanti tinggal kita belajar nge-merge gitu. Nanti kalian di
Mon 2 atau Mon 3 akan belajar lebih dalam tentang Git sih. Kalau kemarin kan kalian udah tahu nih secara development-nya gimana. Ketika ngodingnya gimana. Nanti secara kalau kalian udah belajar secara kelompoknya tuh gimana sih cara gabung-gabungin codingan kalian. Gitu sih. Kalau untuk nguploadnya itu atau ngupload sih apa ya? Hosting. Lain-lain, ngedeploy. Deploy, oh ya. Ya, ngedeploy web codingan lewat lewat GitHub ya. Yup. Boleh dijelaskan nggak Kak? Itu apa Kak? Proses deploy itu adalah proses menjadi proses deploy ya. Apa ya bahasa Indonesianya deploy ini apa sih? Coba. Deploy artinya coba ya. Oh ya, menyebarkan atau mengupload lah. Langsung diupload ke hosting mungkin. Ya, jadi diupload agar coding yang kita code itu kan kalau kita sekarang nge-code tampilnya itu di lokal, enggak. Kalau JavaScript sekarang tampilnya cuma di VS Code teman-teman nih, ya kan? Nah, nanti kalau di React itu ada namanya lagi tingkatan namanya lokal. Jadi itu akan ada di lokal teman-teman. Jadi ada namanya localhost, nanti teman-teman bisa ngeranya di situ yang pernah belajar mungkin. Jadi kalian bisa buka lewat lewat browser hasil dari pekerjaan teman-teman. Nah, nanti setelah di-deploy, nah itu ketika di-deploy, aplikasi tersebut itu akan tersedia secara online gitu. Ya, kalau intinya kayak kalian punya foto nih, kalian foto dulu kan jepret gitu, pilih yang bagus. Nah, nanti setelah di-upload atau di-deploy, nah baru semua orang bisa lihat kan gitu. Kalau nggak di-deploy atau nggak di-upload kan cuman kalian doang yang bisa ngelihat foto-foto kalian sendiri gitu kan. Intinya gitu sih kalau deploy. Oke Kak, oke, sip. Oke. Kalau untuk caranya gimana? Wah, itu panjang. Panjang. Kalau mau dijelasin sekarang panjang. Kalau nggak salah ngedeploy itu bisa juga digunakan untuk mengecek ya. Ngecek apa tuh? Ngecek setiap kita punya codingan gitu. Kan di React.js itu kan masing-masing tuh ada ininya ada apanya namanya? Bagian-bagian tertentu tuh. Kayak masalah front end-nya, kalau misalkan yang tadi kita meren itu ada back end-nya di deploy itu. Bener nggak sih Kak? Kalau deploy itu biasanya masing-masing sih kita. Antara back end atau front end beda sih. Jadi ketika kerja juga ketika back end ngedeploy ya udah biarin karena nanti kita integrasinya ada front end tuh pekerjaan yang cukup melelahkan menurutku karena kita harus buat tampilan, terus kita harus buat logik dan kita harus menghubungkan data-data dari back end untuk kita tampilkan ke kita ataupun kita melempar lagi contoh kayak kita login atau kita ngisi form kita kan lempar lagi ke belakang ke back end. Nah, nanti ada masa-masa seperti itu gitu. Dan untuk deployment-nya gimana Kak? Untuk back end sama front end pasti terpisah ya. Karena nggak di satu ini. Kecuali mungkin yang sama kayak di PHP mungkin ya. PHP sama ya? Kayak satu folder gitu. Iya, PHP sama dia. Nah, Bisa full stack dia. Iya. Nah, kalau satu folder gitu mungkin akan berpengaruh ke keduanya ya. Cuman kalau di React dia satu sih. Oh. Nggak ngaruh. Oke. Iya. Sip. Oke Kak, thank you Kak. Yuk, sama-sama. Nanya aja gak apa-apa Mas Eri, korek terus ilmunya, waduh. Halo Kak. Yuk, boleh. Ini kan front end kan tergantung dengan tampilan kan, sama search engine. Nah, sepengalaman Kakak, SEO itu sering dipakai nggak sih? Atau sering diimplementasikan nggak sih? Ya, betul. SEO itu sesuatu yang sangat sering diimplementasikan. Untuk apa? Nah, ini kebutuhannya nih, dilihat lagi. Kalau kalian kebutuhannya hanya untuk internal kantor atau internal kalian sendiri, SEO itu tidak penting. SEO itu buat apa sih sebenarnya? SEO itu sebenarnya bagian dari digital marketing ya. Kayak kalau kalian pernah buka-buka Shopee, Tokped gitu, kalau kalian ngirim link, itu pasti beda-beda kan munculnya. Nah, itu salah satu bagian dari SEO sih. Nah,
Seberapa sering? Ya bergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian memang nantinya akan bersiteru dengan yang namanya sebuah produk, pasti akan berhubungan dengan SEO itu sendiri gitu. Kalau kalian berhubungannya nanti dengan internal gitu, kalau aku sekarang emang fokusnya di internal sih, kayak bikin-bikin report gitu-gitu, CMS lah kalau bahasa ini. Itu kita nggak butuh SEO sama sekali. Tapi bukannya katanya website yang bagus itu yang SEO-nya yang bagus. Betul, betul. Cuman kalau misalnya kayak CMS nih, yang kebutuhannya adalah data-data perusahaan, data-data ini kan tidak perlu dicari juga. Oh, balik lagi ke penggunaan website-nya itu ke gua Iya, kali ya. betul. Lebih kebutuhannya. Contoh gini, kalian kuliah nih, ada kan website tentang buat nilai kalian? Ada nggak? Ada. Kalau nah itu tidak perlu pakai SEO. Karena buat apa? Tidak perlu kan kita cari atas SEO nih. Iya, betul. SEO IPK Heri Kurniawan. Wah, buat apa? Kan gitu. Ya benar. Berarti semua tergantung kebutuhan ya kan? Nah, ya berarti Iya. Iya benar. Kalau misalkan, oh iya Kak, saya kan maksudnya kadang ada web yang e-commerce, tapi kan itu misalnya diaksesnya kayak ringan gitu kan, tapi ada website yang kayak menurut saya sih sederhana tapi berat. Itu mungkin ya sih dari sisi hosting berpengaruh juga, tapi kalau misalnya dari codingan itu berpengaruh juga nggak sih? Dari codingan bisa berpengaruh nggak sih? Pertanyaannya mungkin gini, mungkin nggak codingan kita mempengaruhi itu? Nah, jawabannya mungkin. Kalau itu mungkinnya dari mana? Dari mungkin pertama dari framework yang kita pakai, dari library yang kita pakai gitu-gitu, dari juga efisiensi ketika kita manggil API gitu. Contoh, server kita kecil nih, tapi kita maksain buat manggil API itu tiap 1 detik gitu. Contoh kebutuhan kita manggil Gmap tuh sekarang kan banyak kan aplikasi kayak Gojek gitu kan pakai map. Nah itu kan manggil API-nya per detik kan tuh, nyet gitu kan. Nah kalau servernya nggak tinggi, ya bisa jadi ngelak juga gitu. Bisa jadi bahkan bisa jadi ngehang gitu-gitu sih mungkin. Gitu. Jadi kalau ada kemungkinan mungkin aja ada. Jadi itu sebenarnya udah bukan ranah dari kita sih. Ada spesialisasi lain namanya DevOps gitu. Jadi dia yang bakal ngatur performance aplikasi kita gitu. Jadi kayak misalnya ada API nih, kok waktu di hit waktunya 1 detik ya? Wah nggak bisa nih. Wah harusnya kalau nge-hit API misalnya harus 0,01 detik nih gitu. Itu juga mereka sih yang urus. Tapi dari kita mungkin juga ada improvement ya. Contohnya kayak wah ini nggak clean code nih. Atau misalnya kalau di backend tuh biasanya wah query-nya terlalu panjang nih gitu. Bisa disederhanakan gitu. Kalau di front end biasanya lebih ke ya itu tadi sih kayak library framework yang digunakan itu terlalu tidak support sama framework yang kita pakai. Itu sih. Atau pemanggilan datanya tadi. Siap, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Udah ada pertanyaan. Udah kayaknya udah pada semangat banget pengen jadi front end developer. Semangat Kak, semangat. Yo. Bagus. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Widhi. Wah, boleh. Oh ini mungkin lanjutannya dari ini ya, Mamai tadi ya. Ini mungkin nggak sih Kak, misalkan codingan kita yang berat itu kan? Betul. Nah kita kan misalkan udah beli hosting nih, cuma disknya itu cuma 2 giga, 3 gigaan lah gitu. Betul. Nah terus tapi codingan kita ketika mau upload itu lebih gitu Nah mungkin nggak sih ketika kita nge-deploy lewat si GitHub-nya ini dia nge-converter si
disknya ini menjadi kecil, tapi ketika di hosting itu ketika di GitHub itu kecil, di uploadnya ke hostingan itu sama kecilnya gitu. Mungkin nggak gitu? Kalau itu mungkin. Kalau mau dibuat lebih kecil bisa nggak? Itu lebih bisa lagi. Sekarang ada Ya, stack namanya Docker, Kubernetes. Nah itu kalau teman-teman pengen belajar yang lebih expert bisa pakai itu. dia yang converter ini si disknya kan. Enggak converter sih, lebih ke jadi codingan teman-teman nanti kayak dibuild dulu, dijadiin suatu image namanya, nanti yang diupload tuh image-nya doang, jadi kecil. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja. Dan itu bisa, kalau untuk sekarang sih itu stack harus sih yang harus dipakai sih Docker. Cuman kalau untuk sekarang mungkin kalian bisa pelajari masing-masing ya. Karena Kemarin terlalu- sempat lihat teman juga sih gitu ngonvernya. Jadi semua file atau folder di React kita ketika di convert di satu file dan itu ukurannya kecil betul. ya, gitu. Jadi itu yang dipakai di hosting, gila. Nah, ya itu salah satunya. Makan ada sekarang yang namanya kalau teman-teman dulu kenalnya namanya microservice, sekarang sudah ada yang namanya micro front end. Itu lebih enak lagi tuh. Jadi kalau misalnya di suatu halaman nih kayak kita lagi buka Gmeet kan ada tampilan teman-teman sama ada fitur chatnya nih, ya kan. Terus ternyata tiba-tiba cuman fitur chatnya doang yang mau kita benerin. Itu bisa loh sekarang. Tanpa mengganggu. Biasanya kan kalau aplikasi lagi di maintenance, kita bakal nggak bisa pakai aplikasinya sama sekali kayak GitHub kemarin kan. Nah kalau sekarang itu micro frontend udah bisa. Jadi kalaupun chatnya doang yang lagi dibenerin, yang lagi di deploy, yang lagi terganggu, kita Gmeet masih bisa. Kalau yang mau ya. Sekarang tuh stack udah banyak berkembang. Lebih mudah ya. Iya betul. Cuman Lebih banyak dari kalian ya. Banyak tools, ya. Nah, cuman untuk yang mungkin yang baru memulai, jangan keluar dulu ya. Kalian pelajarin dulu basicnya aja. Nanti perlahan mengikuti perkembangan zaman. Apalagi kan nanti kalau yang udah masuk dunia industri sih udah enak banget sih ngikutin perkembangan zamannya sih. Bakal gimana. Kak, lebih besar mana prospek kerja di bidang front end, web atau mobile? Kalau untuk sekarang aku masih bisa bilang web sih. Prospek kerjanya ya, karena banyak banget sekarang orang butuh pengakuan, butuh apapun via web gitu. Kenapa nggak mobile Kak? Mobile itu persyaratannya ada banyak. Kalian harus mendevelop di 2 tempat tentunya, Android maupun iOS. Kalau kalian mau buat apps iOS, kalian harus pakai MacBook tentunya gitu-gitu. Nah, jadi web itu harus punya laptop. Nah, itu juga betul. Itu juga betul, harus diperhatikan ya. Laptopnya harus bagus gitu. Kalau web sekarang web lebih banyak sih. Maksudnya kayak gini, kebutuhannya itu kayak punya perusahaan nih. Perusahaan itu pasti punya yang namanya website perusahaan. Punya aplikasi mobile Kak? Ya pasti punya dong buat produk mereka. Tapi web udah sama nih. Posisinya satu sama nih. Nah, si perusahaan ini pasti punya yang namanya manajemen buat manajemen lah, CMS. Nah, pasti punya CMS. Nah, CMS ini biasanya kita deploy-nya via web, bukan via mobile. Karena aku nggak pernah nemu tuh kayak ada CMS tapi via kita harus download di Play Store gitu, nggak ada. Kalau udah bisa React, mempelajari React Native, level kesulitannya gimana, Kak? Level kesulitannya tuh sebenarnya hampir nggak ada. Hampir sama kayak React.js. Bedanya kalau di React Native itu kalian harus bisa config-config-nya di awal sebelum ngoding tuh agak panjang. Sebelum kalian bisa mulai ngoding tentunya. Tapi itu sekali doang sih. Terus yang kedua yang dipakai itu
Gini, kalau kalian pernah belajar HTML, nanti kalian waktu belajar React itu pakainya namanya JSX. JSX. Ya, itu sama kayak HTML. Nah, nanti kalau pakai React Native itu ada beda lagi. Mungkin beda di situnya gitu. Apakah metaverse dibuat pakai React? Iya. Tidak dong. Facebook React itu Facebook ya? Bukan. Oh iya, betul. Facebook itu React itu yang buat itu Facebook kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Oh iya benar. React itu Facebook itu dia yang buat namanya React. Jadi bisa jadi mak begitu buat metaverse pakai React. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Coba diinspek pakai apa ya? Boleh tuh diinspek tuh. Agak out of the box sekali nih pertanyaannya. Metaverse. Bisa jadi. boleh. Teman-teman juga nih di web itu sekarang ada teman-teman bisa juga belajar yang namanya blockchain. Blockchain tuh sekarang lebih banyak di webnya sih daripada di mobile juga blockchain. Kalau yang suka-suka main-main blockchain bisa tuh belajarin juga. Jadi cabang-cabang web development ini banyak ya, nggak cuman kita bikin website doang ya. Kalian bikin game gitu. Aku juga pernah bikin game satu. Ya, nggak bagus-bagus amat sih. Cuman sudah bisa dimainkan lah. Itu game kayak sejenis Scrabble kalau teman-teman tahu. Cuman dia versi matematikanya aja. Tapi real time gitu doang. Kakak, Yuk. menurut pendapat kakak nih, misalkan nih orang awam mau belajar web programming nih atau programmer lah. Nah, sedangkan sekarang ini kan banyak tuh sekarang ini lagi maraknya bahasa-bahasa yang baru-baru nih muncul. Aneh-aneh. Jadi ya menurut kenapa? Iya, yang aneh-aneh. Ya banyak, makanya itu dan perkembangan di dalam bahasa itu pun nggak sedikit sekarang, apalagi ada yang open source gitu kan, gila. Nah itu menurut pendapat kakak nih gimana tuh? Oke. Dalam itu, ya. Kalau menurutku, kalau kalian sebagai newcomer, JavaScript adalah bahasa yang paling worth it untuk dipelajari. Kenapa? Karena tidak mungkin mati. Satu. Kenapa tidak mungkin mati, Kak? Iya, karena hampir satu Indonesia pakainya JavaScript webnya. Jadi ketika JavaScript ini mati, ini jedar, hilang aja JavaScript dari muka bumi ini. Kayaknya satu Indonesia bakal jadi negara batu, gitu. Jadi negara primitif lagi. Jadi ya kayak, atau bahkan satu dunia ini, web yang kalian pakai itu kebanyakan versinya itu pasti pakai JavaScript. Web itu pasti JavaScript. Tanda kutip ya? Kalau untuk aplikasi yang berbasis mobile sama web itu dibikinnya dalam satu bahasa pemrograman apa banyak sih, Kak? Misalnya nih kan, kalau misalkan kita ambil contoh lah Shopee lah aja, dia kan bisa web terus bisa mobile. Itu bahasa apa gimana sih tuh? Bisa dua kayak gitu maksudnya tuh? Bahasa, gini, kok bisa nyambung ya karena dia punya database. Itu doang jawabannya. Kalau bisa nyambung ya dia karena punya database. Jadi tinggal ditampilin aja. Tapi kalau untuk developnya gimana, Kak? Dia bisa aja pakai bahasa yang sama. Contohnya pakai React.js sama React Native itu sama bahasanya, bahasa JavaScript. Cuman sekarang kalau di mobile tuh ada namanya Cywar dari pengguna Android dan pengguna iOS tentunya gitu. Jadi kalian tetap bisa sih pakai React Native gitu. Ada juga yang dia hybrid nih. Jadi kalian ngoding di satu, kalian bisa upload di web, bisa juga upload di mobile. Bahasa pemrograman hybrid itu namanya. Salah satunya Ionix. Kalau teman-teman tahu atau mau nyari tahu namanya Ionix. Kalau kalian ngoding di situ kalian bisa langsung deploy ke web, bisa langsung ke mobile juga bisa. Nah, tapi untuk di mobile sendiri itu kadang ada beberapa hal. Mereka kayak, kalau di iOS gue mau yang lebih cepat nih. Memang ada yang React Native belum tentu lebih bagus karena bisa dipakai semuanya. Jadi mereka bisa dipakai Swift, Kotlin segala macam gitu untuk deploy. Jadi nggak bisa jadi satu, bisa jadi nggak juga gitu.
Tapi kenapa bisa terhubung ya, karena tadi database yang dipakai adalah database yang sama gitu. Jadi ketika kita panggil di aplikasi mobile ya sama aja. Nah tuh ada yang tahu kan Ionic. Nah itu bisa dipakai di mana aja tuh. Teknologi web atau mobile builder dan AI makin maju, apakah akan mengancam job opportunity kita? Tentu tidak dong. Tentu tidak dong. Gini loh, untuk drag and drop ataupun AI ataupun machine learning ataupun apapun itu nggak akan mengganggu kita. Bahkan itu gini, itu adalah hal-hal yang mungkin kita bisa implement, lebih ke situ sih. Jadi kayak misalnya nih teman-teman bikin aplikasi pinjol, misal kan itu ada kayak yang pernah pinjol ya siapa ngaku ngapain? Kayak waktu minjem itu kan kita harus foto muka gitu kan. Sekarang kalian harus ngedik dulu kan biar kedetek. Itu kan udah pakai AI. Apakah ganggu kita? Ya enggak. Kita cuman ambil secara ini loh AI-nya gitu. Jadi kita tinggal implement aja ke codingan kita. Jadi kayak lebih ke kalian pakai. Nah gini, kalian tuh sama-sama moto kan. Sama kalau kita sekarang bahasa mudanya tuh kalian yang pakai CSS aja gitu. Apakah AI ini mengganggu? Enggak. AI ini ya kayak Tailwind, kayak Bootstrap gitu doang. Jadi membantu kita aja. Nggak akan mengancam job opportunity kita. Begitu. Tidak sih, ini pertanyaan bagus. Kalau saya tanya, lu, tes. Yuk, boleh. Mungkin ini agak apa ya, salah satu masalah. Nah, ini saya punya masalah mengenai penamaan dalam fungsi Variable. atau dalam CSS. Ya, penamaan variable. Nah, itu ada standarnya nggak sih untuk penamaan, terutama di CSS atau JavaScript gitu lah. Standar penamaan itu lebih ke nggak ada sih kalau standar penamaan. Kalau secara konsep clean code, penamaan variabel itu adalah yang bagus adalah variabel yang informatif. Contoh gini, kalian bikin array isinya itu bilangan prima, tapi kalian bikin variabelnya const x gitu. Sama dengan array 2, 3, 5, 7 gitu. Nah, itu tidak informatif ya, satu. Ya, yang pasti gimana caranya kalian bikin variabel tuh apapun itu mau dimanapun, di function, di variabel, di CSS atau dimanapun itu yang informatif. Buat apa? Karena gini, ke depan bisa jadi codingan kalian yang melanjutkan itu bukan kalian, bisa jadi orang lain. Gitu. Pertama informatif, yang kedua menggunakan kaidah apa sih namanya? Jadi dibuat variabel itu ada beberapa tipe ya, ada namanya snack case, Pascal case, camel case gitu-gitu. Nah kalau di JavaScript tuh biasanya pakainya camel case. Cuman kalau di function buat React nanti pakainya Pascal case ya, nanti akan kita bahas deh. Tolong diingatkan ya, nanti kita akan coba bahas how to create declare variable lah, yang clean aja dulu. Karena ke depan kalian pasti kalau udah kerja bikin variabel tuh yang panjang-panjang mesti biasanya. Seinformatif mungkin gitu biasanya. Oke. Mana yang lain? Cukup? Atau masih ada pertanyaan? Ya. Wah. Semoga bisa terjawab lah semua pertanyaannya. Kamu mau nanya, Kak? Ya, boleh. Ini masalah function juga. Kan kalau aku nggak pakai return gitu, ada tulisan undefined gitu, Kak, di akhir kalau setelah manggil gitu, Kak. Nah, itu kenapa bisa terjadi, Kak? Kalau pakai return undefined-nya hilang. Ya, gini. Function itu butuh yang namanya return. Jadi ketika dia nggak ada return, maka dia akan mengembalikan
sesuatu yang tidak terdefinisi gitu. Defaultnya adalah dia return undefined gitu. Ketika function kita nggak ada returnnya. Tuh. Jadi ketika emang nggak ada return ya pasti yang dikembalikan pasti undefined. Oke. Jadi diingat-ingat aja function tuh harus punya return atau harus mereturn sesuatu. Jadi biar undefined juga itu juga bilang harus ada returnnya kayak. Ya betul. Itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke. Mungkin kita cukupkan ya, karena sudah malam. Wah, sudah malam. Oke, jadi melihat dari silabus 3 hari ke depan kita akan belajar objek dan array of object. Kenapa D5 kan basic function? Ya, itu kita kemarin pindah ke week 3 ya. Karena sepertinya tidak penting belajar yang lain karena udah conditional looping bisa kita masukin ke DD-nya. Nanti D5 kita akan ganti dengan final action. Final exam. Nah, gitu. Oke. Thank you semua atas waktunya ya. Aku juga udah melihat perkembangan teman-teman sudah cukup bagus lah. Semoga bisa dibuktikan kembali di live code. Dan buat teman-teman yang mau belajar di luar sesi boleh ya, maksudnya kalian bisa saling bertukar pikiran lah buat Gimit sendiri, itu nggak masalah. Maksudnya nih Heri ini kayaknya udah jago banget nih, kalian bisa aja nanya, Her ini gimana ya gitu, nggak masalah. Asal konsepnya bertukar pikiran ya, bukan untuk saling mencontek gitu atau saling melakukan sesuatu yang buruk gitu. Her, kita bikin bootcamp juga yuk, ngalahin kawa edukasi ya, nggak masalah sih. Jadi manfaatkan waktu-waktu di bootcamp kalian gini dengan belajar, boleh sama saya, boleh sama teman-teman yang lain, karena bisa jadi nanti rezeki kalian atau pekerjaan kalian tuh kalian dapat dari teman-teman kalian yang di bootcamp inilah. Misalnya si Mama ini udah kerja di perusahaan A, terus si Danu di perusahaan B, tapi si Mama kok nggak betah nih di perusahaan A, bisa aja tuh Danu ngontek, udah mah pindah sini aja, nanti gue bantuin gitu. Ya, jadi kalian juga harus saling membangun relasi lah satu sama lain gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan atau apapun bisa di grup lah gitu. Dan gak harus saya yang jawab ya, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan terus yang lain tahu ya silakan jawab juga gak masalah, nanti saya bantu-bantu dikit lah. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa besok ya. Selamat malam teman-teman. Terima Thank kasih you ya Kak. semua. Yuk, sama-sama. Makasih Kak. Yuk. Terima kasih Kak. Thank you sharing Kak. Yuk, sama-sama Fadil. Nuhun A. Izin live lagi Kak.